Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Syafir Razan dengan NPM 2014131033 akan membacakan sejarah kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran atau Jam'ul Quran dalam pembahasan ini dimaksud sebagai proses penyampaian, pencatatan, dan penulisan Al-Quran sampai dihimpunnya catatan-catatan serta tulisan-tulisan tersebut dalam satu mushaf secara lengkap dan tersusun secara tertib. Yang pertama, pengumpulan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Unit-unit wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW pada faktanya dipelihara dari kemusnahan dengan dua cara utama. Satu, yaitu menyimpannya ke dalam dada manusia atau menghafalkannya, dan dua, merekamnya secara tertulis di atas berbagai jenis bahan untuk menulis, pelepah kurma, seperti pelepah kurma, tulang belulang, dan lain-lain. Selanjutnya, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, terjadilah kekacauan di kalangan umat Islam yang ditimbulkan oleh orang-orang di bawah pimpinan Musailamah Al-Kadzab. Hal ini mengakibatkan terjadinya perang Yamamah yang terjadi pada tahun 12 Hijriah. Dalam peperangan tersebut, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal hingga mencapai 70 orang. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan 500 orang. Sementara umat Islam yang gugur dalam peperangan tersebut kurang lebih berjumlah 1.200 orang. Berdasarkan paparan di atas, minimal terdapat dua motif yang bisa diajukan kaitannya dengan praktek pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar. Pertama, motif didasarkan pada kenyataan bahwa Nabi Muhammad SAW belum mengumpulkan Al-Quran dalam suatu mushaf tunggal hingga wafatnya. Yang kedua, motif yang didasarkan pada kenyataan wafatnya sejumlah penghafal Al-Quran pada pertempuran Yamamah yang menimbulkan kecemasan Umar bin Khattab akan hilangnya bagian-bagian Al-Quran. Yang ketiga, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, banyak di antara para sahabat menghafal Al-Quran yang tinggal berpencar di berbagai daerah. Hal ini disebabkan daerah Islam waktu itu sudah semakin meluas. Lebih dari itu, para pemeluk agama Islam di masing-masing daerah tersebut mempelajari serta menerima bacaan Al-Quran dari sahabat ahli qiraat yang tinggal di daerah yang bersangkutan. Secara umum ada 4 ciri yang dimiliki mushaf Al-Quran ditulis pada masa Utsman bin Affan, yaitu 1. Ayat-ayat Al-Quran yang tertulis di dalamnya seluruhnya berdasarkan riwayat mutawatir dari Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, tidak terdapat di dalamnya ayat-ayat yang mansuh. Yang ketiga, surat-surat maupun ayat-ayat telah disusun dengan tertib sebagaimana Al-Quran sekarang ini. Yang keempat, tidak terdapat di dalamnya yang tidak tergolong dalam Al-Quran, seperti tulisan sahabat Nabi sebagai penjelas. Kitab yang diturunkan Allah sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini ternyata tidak hanya memiliki satu nama saja. Berikut nama-nama lain dari Al-Quran yang patut dipahami oleh setiap muslim. Yang pertama, Asy-Syifa, artinya penyembuh. Al-Quran merupakan penyembuh segala macam penyakit baik jasmani maupun rohani. Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman." Yang kedua, Al-Furqan, artinya pembeda. Nama Al-Furqan maksudnya adalah kalamullah, menjadi pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Allah berfirman, "Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan atau Al-Quran kepada hambanya, hal ini agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam." Yang ketiga, Alkitab, yang artinya kitab. Al-Quran merupakan kitab yang mengumpulkan segala macam hukum-hukum syariat yang menjadi pegangan bagi manusia selama hidup di dunia. Allah berfirman, "Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa." Surat Al-Baqarah ayat 2. Itulah nama-nama lain dari Al-Quran yang menegaskan bahwa kalam Allah ini bukan kitab yang sembarangan. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.